Dan di sini terlihat ya Tias yang masih aja lanjut mual-mual. Tentu saja Tias pun bingung ya dengan dirinya, kenapa dirinya seperti ini. Ya sepertinya sakit. Dan melihat Tias dari kejauhan, di sini dia nampaknya mulai sadar kalau ternyata Tias itu sepertinya lagi kurang sehat. Terlihat Tias mual-mual terus. Ya harusnya kan di rumah aja. Dan di sini Tian itu belum menyadari ya kalau mual-mual itu adalah tanda-tanda kehamilan Tias. Dan seharusnya Tias kan di rumah aja, nggak jalan-jalan malam seperti ini. Begitulah kata dia. Bang, saya nggak beli. Kemudian tiba-tiba datang seseorang ya, dia adalah penjual balon yang tadi dimintai tolong oleh Tian. Dan penjual balon itu pun memberikan balon itu kepada Tias. Kasih balon ini gratis, Dan pada awalnya Tias itu menolak balon itu karena dia nggak membeli balon. Tetapi kemudian si abang itu bilang kalau itu adalah balon dari dirinya. Makasih ya Bang. Karena si abang ini melihat Tias yang begitu sangat sedih, jadinya dia tuh ngasih balon itu untuk Tias. Dan sesuai perintah dari Dian ya, nggak boleh nyebutin kalau itu dari Dian. Baik banget emangnya. Dan di sini Tias itu juga nggak tahu ya kalau ternyata balon itu adalah pemberian dari Dian. Terlihat Dian dari kejauhan terus memantau. Kerlip kayak bintang. Kemudian melihat balon itu yang kerlap-kerlip seperti bintang, tentu saja Tias pun seneng banget ya. Tias pun jadi tersenyum. Saya sengaja kasih balon itu ke kamu, Tia. Kemudian Dian pun berkata kalau dirinya sengaja memberi balon itu untuk Tias supaya Tias bisa tersenyum dan bahagia. Melihat senyumanmu dari jauh. Dan melihat senyuman Tias dari kejauhan, tentu saja itu sudah cukup membuat Dian sangat bahagia. Bahagia. Kemudian terlihat ya Dian itu ingin sekali rasanya mendekat, tetapi ternyata ya akhirnya dia tuh lebih memilih untuk pergi saja menjauh. Semoga senyum gak pernah redup, Tia. Kemudian Dian pun berdoa semoga saja senyumnya Tias itu nggak akan pernah redup. Ya pastinya Dian mengharapkan kebahagiaan Tias. Selalu menyertaimu di setiap langkah. Dan memang di sini Tias dan juga Dian itu walaupun mereka berpisah, mereka itu sama-sama saling mendoakan. Kemudian setelah mulai membaik, di sini Tias pun berdiri dan mulai berjalan untuk pulang. Dan kalian bisa lihat ya, Dian tetap memperhatikan dari kejauhan. Saya samperin aja ya. Dan benar-benar ya rasanya Dian itu pengen banget nyamperin Tias, apalagi melihat kondisi Tias yang lagi nggak baik-baik saja, tentu saja kepikiran. Sementara itu tak jauh dari tempat Tias berada, Gino yang sedang bersama dengan Bu Yuni, mereka tuh lagi sibuk mencari-cari Tias. Tadi awalnya Bu Yuni itu sendiri ya, tapi dia berpapasan dengan Gino, dan akhirnya mereka pun mencari Tias bersama-sama. Ibu, Dan tentu saja Bu Yuni dan juga Gino lega banget ya, karena pada akhirnya mereka menemukan Tias yang lagi berbelanja buah di taman. mana sih? Kok nggak bilang ibu? Kemudian Bu Yuni yang penasaran, Bu Yuni pun langsung turun dan nyamperin Tias. Sementara itu terlihat Dian yang penasaran banget ya, dia pun melihat dari kejauhan. Ternyata ada Gino dan juga Bu Yuni. Buat beli buah. Dan Bu Yuni itu sangat khawatir ya karena Tias itu pergi nggak pamitan. Kemudian Tias mengatakan kalau dirinya hanya keluar untuk beli buah. Mendingan sekarang kita ke dokter aja. Kemudian melihat kondisi Tias yang sekarang ini kurang sehat, Gino pun mengajak Tias untuk ke dokter. Tetapi Tias itu nggak mau ya, dia mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Aku baik-baik aja. Dan tentu saja Tias itu juga nggak mau yang ngerepotin Gino dan juga nggak mau terlalu diperhatikan sama Gino. Aku anterin pulang aja. Dan karena Tias nggak mau diantar berobat, akhirnya Gino pun mau nganterin Tias pulang aja. Tetapi ternyata Tias itu juga nggak mau dianterin sama Gino. Enggak usah mas. Tetapi ternyata di sini Tias itu menolak tawaran dari Gino. Dia tuh lebih nyaman pulang sendiri aja, lagian rumahnya juga dekat aja. Dia malah makin mual. Kemudian di sini Tias itu beralasan nanti kalau naik mobil dia bakalan semakin mual. Begitu Tias dan Dian. Kemudian Gino pun berkata di dalam hati kalau dia akan menuruti apa kata-kata Tias, karena dia tuh menunggu nanti pada saatnya Tias dan juga Dian resmi bercerai, maka dia akan mulai mendekati Tias. Udah resmi bercerai. Dan benar-benar ya sekarang ini yang ditunggu-tunggu oleh Gino adalah resmi Tias menjadi janda. Waduh. Kemudian dari kejauhan Dian terus memantau, dia melihat Tias dan Bu Yuni jalan kaki pulang ke rumah. Ya pastinya Dian lega banget dong ya. Tias bersedia menolak dan lebih memilih. Ternyata Tias menjaga dirinya dan dia nggak mau ikut sama Gino diantar pulang. Dia lebih memilih jalan kaki dan menolak tawaran Gino. Tapi saya lega. Dan kelihatan banget ya Dian itu lega banget pokoknya ngeliatin akhirnya Gino pulang sendirian naik mobil sementara Tias bersama Bu Yuni berjalan kaki. Saya yakin Tias akan baik-baik
aja. Dan kalian bisa lihat ya, setelah itu Gino itu nganter Tias dan juga Bu Yuni. Ya memang gak diantar naik mobil, tetapi Gino ngawasin dari belakang ketika Bu Yuni dan juga Tias berjalan. Kemudian Gino pergi setelah yakin kalau Tias dan Bu Yuni masuk ke dalam rumah. Dan benar-benar ya Gino itu perhatiannya luar biasa. Sementara itu terlihat Dian hanya memantau dari kejauhan. Tetapi setelah Tias dan Bu Yuni pulang, Dian pun ikut pulang. Dan ketika Dian pulang, Dian melihat Hani yang lagi tidur sama Aura. Kemudian Dian pun berkata di dalam hati kalau perceraian ini membuat Hani dan Aura semakin dekat, maka dia akan ikhlas. Kemudian Pak Sigit pun berkata kepada Dian supaya jangan mengikut-ikutkan masalah hak asuh anak di perceraian ini. Ya tentu saja Dian pun jadi terheran ya dengan kata-kata Pak Sigit. Sementara itu sekarang ini Gino lagi berusaha mencari tahu. Dia mengirim anak buah untuk mencari tahu tentang Tiara, siapa Tiara sebenarnya dan apa hubungan antara Tiara dengan Zidan. Dan sekarang ini nampaknya Gino sudah tahu kalau ternyata Zidan itu pacarnya Tiara.